Halo teman semua, ketemu lagi sama Mbak Eka di podcast Kelas Psikologi. Baik teman-teman semua, gimana kabarnya? Mbak Eka selalu berharap semoga kalian dimanapun berada selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, sehat walafiat dan gak kurang satu apapun. Nah, untuk teman-teman yang baru bergabung, Mbak Eka ucapkan selamat datang dan selamat menikmati berbagai tayangan yang sudah Mbak Eka unggah. Semoga ada hal positif yang bisa teman-teman petik dari setiap video atau setiap tayangan yang teman-teman pilih ya. Baik, pada kesempatan kali ini Mbak Eka mau sharing atau mau membahas seputar permasalahan ibu dan anak. Nah, temanya apa kira-kira? Temanya adalah gimana sih caranya membangun ikatan emosional yang positif antara ibu dan anak. Oke ya, nah semoga tema ini menarik. Semoga tema ini juga bisa diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, oke teman-teman semua, segera kita mulai ya. Nah, jadi teman-teman semua, kenapa sih penting banget ya membangun ikatan positif antara ibu dan anak? Oke, nah seperti pengalaman mereka di lapangan, melihat beberapa kasus hasil konseling, kemudian juga melihat pengalaman di sekolah-sekolah ya, tempat mereka bekerja ataupun sekolah yang lain. Bahkan pada usia taman kanak-kanak, orang tua tuh sudah kesulitan untuk berkomunikasi dua arah dengan anak. Ya, kenapa bisa terjadi hal itu? Nah, ini juga mereka sebenarnya nggak tahu pasti ya. Karena di setiap keluarga itu pasti banyak sebab yang memunculkan akibat yang berbagai macam dengan berbagai macam dampak yang kemudian jadi sulit untuk kita pecahkan. Nah, tapi teman-teman gak usah mikir sejauh itu. Sekarang mereka cuma mau sharing apa-apa saja sih poin-poin yang bisa diajarkan kepada anak atau dilatihkan kepada anak, tentunya dengan kita mencoba dulu ya. Nah, supaya terbentuk ikatan yang positif antara ibu dan anak. Kenapa hal ini menjadi sangat penting? Tentu saja agar ketika komunikasi antara ibu dan anak ini baik, maka si anak juga akan melakukan berbagai tanggung jawabnya dia untuk melewati fase tumbuh kembangnya dengan baik. Nah, oke, baik teman-teman semua, di nomor 1 itu ada berhenti memanipulasi setiap tindakan dan pikiran agar terlihat sempurna. Nah, ini kepada semua orang tua dimanapun berada ya, nggak perlu memanipulasi karena misalnya itu habis baca literasi. Jadi orang tua yang baik harus A, B, C, D, E, F, G. Kemudian mungkin habis nonton konten-konten YouTube atau seminar-seminar. Jadi orang tua yang baik harus A, B, C, D. Nggak perlu, jadi kita tidak perlu memanipulasi berbagai tindakan atau pikiran agar terlihat sempurna ya. Karena apa? Semakin kita ingin terlihat sempurna, malah kita akan semakin terlihat cacat di depan anak-anak. Nah, yang perlu dilakukan adalah apa? Cukup menyadari setiap tindakan yang akan kita putuskan. Jadi misalnya nih, kita lagi mau marah, tepat nggak ya marahnya? Kemudian marahnya ini sesuai nggak sama konteks yang dilakukan anak? Jangan sampai ketika kita lagi marah, kita ngungkit kesalahan mereka yang terjadi mungkin beberapa bulan yang lalu atau tahun lalu. Itu nggak relevan ya. Nah, jadi tidak perlu memanipulasi agar terlihat sempurna ya. Karena apa? Setiap orang tua dan setiap anak juga harus beradaptasi supaya masing-masing bisa saling kenal. Nah, jadi apa adanya aja. Dan yang paling penting adalah menyadari setiap hal yang akan diputuskan. Kemudian yang kedua teman-teman, gimana cara membangun ikatan emosi yang positif ya antara ibu dan anak? Berhenti melabel dengan kata-kata negatif atau julukan-julukan yang negatif. Nah, ini sangat sering disampaikan oleh semua orang. Bahkan mungkin bapak ibu atau teman-teman guru di luar sana juga sering membaca buku, mendengarkan literasi ya. Jangan melabel anak dengan bahasa-bahasa negatif. Nah, sebenarnya kenapa sih kita nggak boleh nge-label anak dengan bahasa-bahasa negatif? Karena yang pertama, untuk usia anak ya, mereka nggak bilang usia remaja. Karena kalau usia remaja, mereka dikatakan seperti itu, mereka akan malah mewujudkan hal itu. Nah, maka mereka akan memberitahu kenapa sih di usia anak kita nggak boleh melabel dengan kata-kata atau sebutan negatif ya. Karena yang pertama itu mereka pasti akan menolak dikatakan seperti itu. Nah, pada saat si anak menolak atau dia nggak terima nih dibilang anak yang nakal, tukang ngompol, cengeng dan lain sebagainya, itu emosinya malah semakin nggak baik-baik aja. Pada saat emosinya berkecamuk, dia tidak akan bisa fokus pada pekerjaan yang harus diselesaikan. Begitu juga akan muncul itu namanya ya bibit-bibit kebencian mungkin ya dengan orang-orang di sekitarnya yang menyatakan atau melabel dia dengan hal negatif. Nah, kemudian yang kedua, ketika mereka berusaha untuk tidak menerima hal tersebut, yang kedua adalah pelan-pelan pada saat mereka memasuki usia SD nanti ya menuju SMP. Nah, itu mereka akan mewujudkan apa yang Bapak Ibu sampaikan. Makanya kalau si anak udah terbiasa dikasih dengan label malas belajar, bodoh ya,
nggak bisa belajar matematika, nggak bisa bahasa Inggris dan lain sebagainya, percaya deh, pasti semakin besar dia akan semakin tidak bisa dalam banyak hal. Nah, maka tidak perlu melabel negatif. Kalau misalnya ada yang nggak sesuai atau ada yang nggak serap di hati Bapak Ibu sekalian, dibicarakan baik-baik ya. Karena setiap anak sekarang itu lebih enak diajak ngobrol daripada diperintah melakukan sesuatu. Lanjut di poin yang ketiga, teman-teman. Nah, di poin yang ketiga ini ada berhenti mengontrol kemarahan ya. Sama, kadang juga ibu-ibu yang pada konsul ke Mbak Eka, habis kalau di kelas-kelas parenting tuh kan Mbak Eka, kita nggak boleh marah ya. Kita juga nggak boleh mukul anak, nggak boleh nyubit, nggak boleh ngata-ngatain anak. Nah, ada betulnya, ada enggaknya. Tapi namanya manusia biasa, sangat manusiawi kalau kita marah Bapak Ibu, teman-teman sekalian ya. Nah, marahnya yang harus dikontrol. Marah yang kayak gimana? Marah yang secara positif. Artinya apa? Kita boleh nih membentak anak ya. Misalnya membentak dengan kata-kata duduk, diam, tenang. Itu pasti boleh. Karena apa? Sesekali anak-anak juga harus ditenangkan pikirannya dengan kata-kata yang bikin dia jadi kayak freeze, berhenti sejenak kayak gitu. Nah, pada saat si anak-anak sudah dibentak atau mereka dipanggil dengan bahasa yang agak keras, nah maka tugas kita adalah menenangkan diri sambil anak juga menenangkan diri. Duduk dulu di sini, diam sebentar, duduk. Itu kenapa Mbak Eka minta seperti itu? Supaya kita nggak langsung nyerocos ya untuk orang-orang tua, atau supaya kita juga nggak langsung ngomelin dia dengan hal-hal yang wah langsung ABCD. Setelah duduk tenang, duduk dengan nyaman, baru disampaikan apa sih yang terjadi ya. Dan jangan lupa tawarkan untuk membantu menyelesaikan masalah itu. Nah, pada saat Bapak Ibu semua melatih anak-anak dari usia 3 tahun ya sampai dia SD, percaya deh nanti ke depan kalau ada masalah, anak-anak ini akan bisa menyelesaikannya dengan tenang dan baik. Ya. Jadi tidak perlu berusaha mengontrol kemarahan, hanya saja luapkanlah kemarahan itu dengan cara yang positif ya. Jadi pada saat terjadi situasinya, silahkan dipanggil, boleh dengan nada keras, boleh dengan nada yang mungkin tidak seperti biasanya, supaya menunjukkan bahwa anak ini tahu kita sedang tidak baik-baik aja dan kita lagi marah misalnya kayak gitu ya. Tapi juga perlu dilihat, tidak perlu mukul, tidak perlu mungkin mencubit, apalagi di depan umum. Tetap kita jaga harga dirinya sebagai seorang anak supaya dia tetap respect sama kita. Lalu yang terakhir atau di nomor 4, nah ini ya, apa sih kegiatan yang bisa meningkatkan ya ikatan emosi positif antara ibu dan anak? Itu adalah jangan menjadi pribadi yang tidak bisa dipercaya. Nah, artinya apa? Hindari atau kurang-kurangin deh ya buat yang sering menjanjikan sesuatu tapi tidak bisa ditempati ya. Jadi kurangi menjanjikan hal-hal yang kita sendiri nggak yakin kita bisa melakukan itu. Nah, kalaupun sebagai manusia biasa memang kita tidak bisa untuk melakukan atau menepati janji yang sudah kita berikan, ya maka disampaikan secara konkret dan jelas. Jangan disampaikan setengah-setengah atau mencari kambing hitam untuk menyalahkan orang lain atas kondisi yang anak-anak nggak bisa terima. Nah, ini sebenarnya sangat mudah Bapak Ibu sekalian kalau dilatih dan dibiasakan sejak dini. Oke, cukup mudah diterapkan dan menurut Mbak Eka bisa dimulai dari sekarang. Nah, oke, baik teman-teman semua, terima kasih banyak karena sudah mengikuti podcast Kelas Psikologi pada kesempatan kali ini sampai selesai. Semoga ada hal positif yang bisa diambil ya. Dan selamat berproses dengan anak-anak, selamat membentuk ikatan yang baik antara ibu dan anak. Nah, silahkan share juga video ini apabila memang bermanfaat dan dianggap bisa menginspirasi lebih banyak orang tua di sana ya, di luar sana, Nah, teman-teman semua, Mbak Eka titip salam untuk orang-orang tercinta di sekitar kalian. Sampai jumpa lagi pada video yang lain ya. Dadah.